Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Boruto 2 Pusaran Biru, chapter yang keempatnya. Di mana semua informasi yang ada di dalam video ini diambil langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Namun meskipun begitu, terdapat satu hal yang harus kita garis bawahi. Mengingat semua isi video ini masih dalam bahasa Jepang dan masih bersifat raw, maka masih ada kemungkinan terdapat perbedaan dialog ataupun kata-kata dari semua ucapan yang dikatakan langsung oleh setiap karakternya. Oleh karena itu, bagi kalian yang masih penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan versi singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga Bakuatan Boruto 2 Pusaran Biru chapter yang keempat berjudul Awakening. Atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah kebangkitan atau bisa juga hidup kembali. Judul tersebut merupakan sebuah gambaran keadaan yang nantinya akan dihadapi oleh Boruto di dalam cerita terbaru ini. Mengingat banyak sekali karakter baru yang akan muncul untuk dapat bertarung melawan Boruto. Singkat cerita, tepat setelah pada chapter bulan lalu, Boruto sudah berhasil melancarkan serangan Rasengan Uzueiko-nya menuju ke arah kode. Maka di saat yang bersamaan itu, Boruto pun juga ikut menaruh sebuah kata Kuchiyose di balik jubah dari kode supaya bisa terus mengikutinya. Sehingga Boruto dan juga Katak itu saat ini masih bisa terus berkomunikasi demi bisa mencari dan juga bisa menemukan di manakah letak ekor 10 disembunyikan. Hingga pada halaman yang terakhir ini, kata Kuchiyose itu pun seketika langsung memberikan informasi kepada Boruto dengan berkata seperti ini kepadanya. Boruto, aku berhasil menemukan di mana letak dari ekor 10. Tapi nampaknya cakra dari ekor 10 ini sudah diserap sepenuhnya oleh kode hingga sampai kering. Mendengar informasi dari kata Kuchiyose itu, Boruto pun seketika langsung mengeluarkan segel tangan sambil berkata seperti ini kepada Katak itu. Baguslah, dengan begini maka semuanya bisa aku selesaikan. Jadi bersiaplah, karena pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Walaupun pada awalnya Kawaki sempat mencoba untuk menahan Boruto dan sama sekali tidak membiarkan Boruto untuk lari. Namun pada panel berikutnya, tiba-tiba saja kata Kuchiyose milik Boruto itu seketika kembali melanjutkan semua perkataannya lagi menuju kepada Boruto. Boruto, ayo cepat kita pergi, karena saat ini keadaan sudah tidak bisa ditunda lagi. Nah, di momen itulah Boruto pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung melakukan teleportasi dengan menggunakan teknik dari Hokage keempat, yaitu Flying Raijin no Jutsu. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah Boruto sudah tiba di dalam tempat persembunyian dari kode, maka di saat yang bersamaan itu, Boruto pun seketika langsung diserang oleh satu orang musuh baru yang memiliki bentuk tubuh dari Sumeyaka, namun memiliki wajah dari manusia. Nah, akibat serangan dadakan tersebut, tubuh dari Boruto pun akhirnya seketika langsung terpental, hingga dia pun kini langsung terpojok tanpa ada tempat untuk bisa berlari lagi. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Boruto pun tidak bisa tinggal diam. Sampai pada momen yang sama itu, dia pun dengan cepat akhirnya langsung mengeluarkan teknik Chidori Nagasinya untuk dapat melindungi tubuhnya sendiri sekaligus menyerang musuh baru itu. Walaupun pada dasarnya, pertahanan dan juga serangan dari Boruto barusan mampu mengenai tubuh dari lawannya dengan sangat telak. Tapi kenyataannya, serangan dari Boruto barusan ternyata sama sekali tidak mempan. Sehingga Boruto pun terpaksa untuk menghindari serangan berikutnya dari monster yang ada di depannya itu, dengan cara mengeluarkan jurus teleportasinya lagi, yaitu Flying Raijin no Jutsu untuk dapat berpindah tempat menuju ke samping kode. Melihat semua hal itu di depan matanya, Boruto pun nampak sedikit kebingungan. Karena kenyataannya, lawan yang sedang dia hadapi saat ini sangatlah jauh berbeda dengan semua musuh lain yang sebelumnya pernah bertarung melawan Boruto. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang kode, di mana pada panel itu, kode pun terlihat kebingungan juga dengan apa yang saat ini terjadi di hadapannya. Berdasarkan hal itu, Boruto pun seketika langsung membuat sebuah kesimpulan dengan berkata seperti ini. Apakah jangan-jangan Divine Tree yang selama ini diincar oleh Boruto sekarang malah sudah berubah dan juga sudah berevolusi menjadi sebuah makhluk baru yang luar biasa kuat, yaitu Sumeyaka yang ada di depannya itu. Nah, tepat di tengah kebingungannya ini, maka pada panel berikutnya, Boruto pun tiba-tiba saja langsung merasakan sebuah cakra yang sangat besar muncul tepat di atas kepalanya. Di mana pada posisi itu, ternyata terlihat satu orang musuh baru yang memiliki penampilan sangat mirip dengan musuh pertamanya barusan, yaitu seorang Sumeyaka yang saat ini memiliki bentuk wajah mirip seperti manusia normal. Bedanya,
jika Sumeyake yang pertama ini memiliki penampilan yang sangat mirip sekali dengan teman dari Kode. Namun Sumeyake yang kedua kali ini justru malah terlihat memiliki penampilan yang kebetulan sangatlah mirip sekali dengan salah satu musuh terkuat mereka, yaitu Jigen. Sayangnya, tidak hanya sampai di situ saja, kejutan yang saat ini terjadi tepat di hadapan mereka berdua. Mengingat pada halaman yang sama ini, muncullah dua orang Sumeyake lagi dengan penampilan yang tidak kalah menariknya. Di satu sisi, Sumeyake yang ketiga memiliki wujud dari seorang perempuan yang saat itu menggunakan penutup kepala. Sedangkan di sisi lain, Sumeyake yang keempatnya sekaligus Sumeyake yang terakhir memiliki penampilan menarik yang sangatlah tidak asing sekali bagi kita semua. Ada yang bisa tebak siapakah orang itu? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Sasuke Uchiha? Melihat semua hal itu di depan matanya, Boruto pun tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun seketika langsung berlari menuju ke arah Sasuke, sambil melayangkan satu buah tebasan pedangnya yang diarahkan kepada tubuh dari makhluk itu. Meskipun pada awalnya Boruto nampak sangat percaya diri dengan kemampuan dari kenjutsunya itu, namun sayangnya kali ini justru Boruto sendirilah yang malah harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat ketika ujung pedang dari Boruto sudah mengenai tubuh dari Sasuke tersebut, maka di saat yang bersamaan, dia pun seketika langsung menghindar menggunakan tanda cakar dari Kode. Tidak hanya itu, karena setelah dirinya sudah berhasil menghindar, maka tanpa menunggu lama, Sasuke pun langsung melancarkan satu buah serangan balasannya menuju ke arah Boruto dengan menggunakan teknik Chidori. Beruntungnya pada momen ini, Boruto pun mampu merespon dengan cepat semua serangan dari Sasuke itu, dengan cara mengeluarkan teknik rasengan barunya sebagai counter dari elemen petir yang saat itu dimiliki oleh cloning dari Sasuke. Akibatnya, serangan mereka berdua pun akhirnya langsung seimbang ketika sudah berbenturan, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang terluka di dalam pertempuran kali ini. Nah, sebenarnya jalannya alur cerita dari chapter terbaru ini masihlah sangat panjang sekali. Namun, karena bocoran yang dibagikan baru keluar sebagian saja, maka kami pun harus menyudahi video ini tepat sampai di sini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dengan seperti apa kelanjutan cerita dari chapter terbaru ini, maka nantikan terus ya update video berikutnya pada channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.